Assalamualaikum. Anda kali ini mendengarkan podcast dengan saya, Feby Triafinisia. Sebagai host Anda, saya akan membahas topik seputar kontrol diri. Untuk para pendengar SMP Progresif Bumi Sholawat, seperti Anda yang berintegritas, disiplin, unggul, dan peduli, yuk kita simak. Hai, coba deh bayangin, suatu hari kamu lagi pengen banget beli boba. Sampai-sampai kamu kepikiran terus gitu tentang boba. Padahal harusnya mungkin kamu gak boleh beli gituan, karena misalnya lagi batuk atau lagi berhemat. Tapi kamu susah banget gitu nahannya. Rasanya semakin kamu pengen ngelawan itu, semakin kamu kepikiran. Akhirnya kamu menyerah deh dan buka HP, kamu buka aplikasi ojek online dan kamu pesen boba. Tapi selesai kamu minum boba, kamu merasa bersalah dan kesal sama diri sendiri. Sambil mikirin, aduh, duit aku berkurang nih dan batuk aku gak bakalan berkurang juga. Nah, kalau kamu pernah atau sering mengalami kejadian serupa, entah itu dengan boba, Indomie, cilok, atau berbagai macam lainnya, ya santai aja. Karena masalah ini sudah dialami oleh semua orang. Seenggaknya kita jadi tahu, akhirnya ini membuat orang merasakan sisi negatif. Nah, makanya skill menahan diri jadi penting banget untuk menjadi siswa yang utuh, kokoh spiritual, mapan intelektual, dan peduli pada aktivitas kemanusiaan seperti kamu. Dan saya akan mengungkapkan teknik simple tentang bikin kamu jago untuk mengontrol diri. Oke, kenapa sih kontrol diri itu menjadi susah banget? Jadi sebenarnya gini, ketika kamu berusaha menahan diri, yang kamu lagi lakuin adalah mencoba melawan perasaan BM. Ya pasti tahu kan, bad mood itu perasaan atau emosi yang tidak stabil. Oleh sebab itu, bad mood dipicu oleh kamu stres, lalu tiba-tiba kamu pengen minum boba. Nah, kamu bisa bayangin perasaan bad mood ini itu sebagai suatu monster gitu. Setiap kali perasaan bad mood itu ngegoda kamu buat ngelakuin sesuatu yang kamu gak pengen, ya anggap aja si monster ini lagi ngajak kamu main tarik tambang misalnya. Ketika kamu berusaha buat ngelawan godaannya, artinya kamu lagi ngeladenin ajakan si monster. Kalau udah gini, yang biasanya terjadi adalah si monster narik ke suatu arah dan kita sekuat tenaga narik ke arah yang lain. Tapi semakin kuat kamu tarik, maka tarikan si monster akan jadi kuat. Akhirnya kamu capek dan ujung-ujungnya ketarik juga. Akhirnya kamu beli deh si bobanya yang tadi. Kalau kita udah ketarik dan ngelakuinnya, kita akan merasakan berbagai emosi. Kayaknya nyesel deh aku beli, kesel nih udah habis duitnya, aduh mau dibalikin juga malu, udah terlanjur beli, dan lain sebagainya. Dan ketika besoknya si monster bakal ngajakin tarik tambang lagi, kita mungkin bertekad akan balas. Aku gak akan hiraukan si monster. Tapi emosi yang kita alami, yang biasanya malah negatif, itu justru bikin kita lemah. Bahkan kita lebih mudah ketarik. Terus gimana dong? Ya memang susah sih ya. Apalagi kalau kita selama ini taunya buat ngelawan bad mood, stres, dan keinginan yang berlebihan, yaitu kita tahan-tahan kan ya. Nah, sebenarnya caranya bukan ditahan-tahan. Di sini
saya akan kasih tahu sudut pandang lain. Kalau si monster ini ngajak tarik tambang, jangan dilawan. Alih-alih kamu tarik, lepasin aja tambangnya. Daripada kamu melawan, berusaha memadamkan keinginannya, lebih baik kita terima dulu. Kita terima keberadaannya, kita amati, dan kita sadari tanpa memberikan penilaian tentang si monster. Gak usah ini dinilai baik atau buruk si monster ini. Gak usah bereaksi negatif juga. Dalam artian kamu menerima si BM-nya ini, tapi bukan berarti kamu nurut sama dia ya. Cuma kamu harus menerima, oh aku lagi gak mood atau bad mood nih. Aspek menerima atau tidak, merubah ini itu penting buat Ada. Kenapa? Ya, karena kalau kita cuma sadar aja, yang ada malah kita yang bisa jadi cemas. Dan sementara itu, kalau kita udah sadar, kita udah menerima, dan kita udah memperhatikan dorongan yang kita alami, kita bisa justru menunda keinginan yang diinginkan berlebihan itu tadi. Atau bahkan jadi gak bereaksi terhadap keinginan yang mau kamu tahan tadi. Balik lagi ke monster ya. Hanya coba amati dan sadari keberadaan si monster itu, serta terima keberadaannya. Jangan lupa juga buat gak ngerespon monster itu. Kayak misalnya jangan diiyain, tapi jangan juga dienggain juga. Dengan melakukan hal ini, kita jadi bisa menyadari bahwa oh, si monster ini ada. Oh, aku ini lagi stres dan kepengen boba. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti lama-lama dia bakal pergi dengan sendirinya kok. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah gimana nih caranya biar kita bisa latihan ngelakuin hal ini? Well, ada cara yang kamu bisa coba dengan prinsip mindfulness yang biasa disebut latihan fokus, yaitu sadari dorongan yang muncul dengan cara kamu ngomong dan bilang ke diri kamu sendiri. Contohnya, oh, oke, sekarang aku lagi stres dan aku pengen boba. Kalau sudah kamu bilang seperti itu, selanjutnya coba kamu tambahin kata-kata yang diawali dengan kata ini. Aku mikir apa ya hari ini? Kok bisa kepengen boba? Apakah sudah dikatakan? Kalau sudah, kita lanjutkan. Dan katakan ini. Oh, aku hanya kepikiran stres. Besok mau ulangan, jadi kepengen boba buat ditemenin belajarnya. Sudah dilakukan berkata seperti itu? Nah, dengan ngelakuin hal ini, kamu sadar akan pemikiran kamu. Kamu bisa kasih jarak antara kamu dan dorongan tadi. Dengan ngasih jarak, kamu bisa menentukan hal yang mau kamu lakukan. Dan kalau sudah terjadi seperti ini, maka kamu akan memberi keputusan apakah ini perlu? Apakah ini penting membeli boba? Apakah aku harus minum boba juga saat ini? Nah, dengan pikiran-pikiran yang seperti itu, maka kamu akan menjadi berusaha untuk memilih keinginan kamu dengan hati-hati. Dan itu akan membuat kamu menunda untuk keinginan-keinginan yang tidak kamu butuhkan. Pada intinya, dorongan dalam diri kamu itu memang ya kayak ngajak tarik tambang. Kalau nggak bisa ditarik, ya udah lepasin aja.
dengan mindfulness. Cukup sadari saja dan terima. Nanti juga dia akan hilang sendiri. Mungkin akhir kata dari saya Feby Triafinisia. Terima kasih untuk para pendengar SMP Progresif Bumi Sholawat seperti Anda yang berintegritas, disiplin, unggul, dan peduli. Saya tunggu kelanjutannya di pelayanan bimbingan konseling. Wassalamualaikum.